Santi Widyastuti atau yang kerap disapa Santi Deni, istri dari Denny Cagur, tengah menjadi sorotan lantaran mengalami perubahan drastis di wajahnya pasca pulang liburan dari Korea. Santi Widyastuti atau yang kerap disapa Santi Deni, istri dari Denny Cagur, tengah menjadi sorotan lantaran mengalami perubahan drastis di wajahnya pasca pulang liburan dari Korea. Netizen pun menduga jika selain liburan, Santi juga menjalani oplas alias operasi plastik hingga membuat wajahnya terlihat lebih tirus dan cantik, berbeda dengan sebelumnya yang terlihat cabi. Namun alih-alih ingin tampil cantik, netizen malah menyebut penampilan Santi mirip Melly Goeslaw hingga perpaduan wajah Melly dan aura kasih. Suka sama teh Santi sebelum oplas? Lebih cantik dulu, kalau sekarang kayak Melly Goeslaw. Dituding menjalani oplas, Santi pun akhirnya angkat bicara sambil menjawab pertanyaan netizen yang meminta agar wajah Santi dikembalikan seperti dulu. Santi pun membantah menjalani oplas dan mengaku perubahan wajahnya lantaran bobot tubuhnya sudah turun. Betul sekali, Teteh Santi Deni cantikan yang dulu, cius lo teh. Balikin sono, balikin apanya yang mesti dibalikin. Gak ada, aku gak minjem hidung orang, aku gak minjem bibir orang. Gak ada yang dipakai filler juga, enggak. Jika Santi membantah oplas, Denada Tambunan malah ketagihan melakukan oplas. Setelah menjalani implan payudara di Bangkok jelang akhir tahun lalu, kabarnya ibu satu anak ini masih belum puas dan rencananya akan kembali menjalani implan, namun bukan implan payudara, melainkan implan gigi. Sebenarnya udah lama banget kepengen. Udah coba untuk riset cara-cara lain yang lebih tidak besar prosedurnya gitu. Tapi ternyata kayaknya ujung-ujungnya kayaknya harus dengan cara ini, implan, dan implan itu menakutkan buat aku. Melakukan implan gigi memang sudah direncanakan sejak lama, namun lantaran Denada takut dengan beberapa prosedur, terpaksa menunda hal tersebut. Namun lagi-lagi demi estetika dan agar penampilannya, Denada akhirnya berani untuk menjalani implan gigi. Iya, memang kalau soal masalah gigi ini, jadi aku tuh entah kenapa, aku nggak ngerti ini apakah memang ada orang lain yang seperti aku juga, tapi ada gigi aku itu yang kayak dari gigi susu terus nggak ada gantinya. Sebenarnya letaknya agak di belakang, nggak terlalu kelihatan. Cuma kadang-kadang kalau aku tuh lagi di depan kamera banget, atau aku lagi nyanyi, atau khususnya sebenarnya kalau aku lagi nge-rap sih, karena kan kurang bisa kontrol muka dan mulut ya kalau lagi nge-rap tuh benar-benar harus. Sehingga aku suka kadang-kadang merasa, aduh ini ganggu deh gitu, ganggu penampilan tapi secara estetik aja. Jadi aku mikir aku kepengen untuk benerin itu di dokter gigi. 90-an, 2000-an udah pernah nge-swag sampai ke ibuan, Batak, Banyuwan. Penampilan artis berusia 47 tahun ini memang makin percaya diri pasca menjalani oplas dan implan payudara. Denada pun kian berani tampil seksi hingga menuai pro dan kontra. Benarkah alasan Denada ketagihan oplas demi menjaga eksistensi agar tak kalah dengan pendatang baru yang muda dan cantik? Ya sekarang kalau kita melihat semua pro dan kontra itu pasti ada. Ya banyak orang yang mungkin merasa aku itu terlalu insecure ya sebagai seorang perempuan gitu ya, apalagi mungkin yang usia 2 kepala 4 gitu kan ya. Di atas segalanya pun karena aku sebagai seorang perempuan mungkin kepengen terlihat lebih cantik. Kalau ditanya apa sih sebenarnya, kalau ditanya tuh kayak gini-gini adalah hal yang aku nikmatin nggak? Sebenarnya tuh dulu aku tuh cuek banget, tapi kan semakin kesini semakin tahu bahwa di dunia entertainment tidak bisa seperti itu gitu.
Ya, sejak menjalani oplas pertama kali pada tahun 2023 di Korea, Denada jadi ketagihan oplas. Buktinya, tahun 2025, tepatnya bulan Februari, ia kembali ke Korea untuk menjalani forehead lift atau ponytail lift atau pengencangan otot dan kulit di bagian atas wajah hingga dahi. Dan pada bulan Juni dan November, Denada memilih terbang ke Bangkok untuk menjalani rhinoplasty alias operasi hidung dan juga implan payudara. Benarkah Denada menghabiskan biaya miliaran demi bisa mendapatkan body goals yang diinginkannya? You can keep watching if you want to. Pemirsa, imbas curhatan Ruben Onsu yang merasa figurnya dimatikan sebagai ayah tak dianggap membuat Betran Peto atau yang kerap disapa Onyo angkat bicara. Sebagai anak yang dekat dengan Ruben, Onyo seolah membenarkan curhatan Ruben dan sebagai bentuk pembelaan diri, lantaran Ruben dianggap ayah tak bertanggung jawab. Banyak yang juga komen, ini bapaknya kemana, ini ayah yang gak bertanggung jawab. Tidak apa-apa, mungkin itu menurut kalian. Kalau menurutku, aku menganggap bahwa ayahku itu bertanggung jawab, dia masih urus anak-anaknya. Tudingan yang dialamatkan Ruben sebagai ayah tak bertanggung jawab bisa jadi lantaran selama ini Ruben jarang dilibatkan di momen-momen spesial Tania dan Thalia. Apalagi kedua putrinya kini lebih sering bersama Sarwendah dan Gio. Benarkah Ruben sudah lama tak bertemu dengan kedua putrinya? Setauku udah lama nggak ketemu, dan juga kapan ya terakhir ya? Pokoknya sebelum Natal ya. Lantas benarkah Sarwendah memang membatasi Ruben bertemu dengan anak-anak? Seperti apa Onyo menguatkan Ruben di saat tengah rindu berat dengan kedua adiknya? Mungkin adik-adik lagi senang dengan kayak permainan mereka sekarang sama teman-teman. Mereka juga lagi seneng nongkrong sama teman-teman. Jadi aku cuman bilang sama ayah ya nggak apa-apa, masih ada aku kok gitu, nggak apa-apa, masih bisa jalan sama aku juga. Terus juga masih bisa nanti kapan-kapan kalau misalkan emang adik-adik udah bisa ya kita jalan bareng adik-adik gitu. Berbeda dengan kedua adiknya yang lebih dekat dengan Gio, Onyo malah lebih senang melewatkan momen-momen spesial seperti Natal dan Tahun Baru bersama Ruben dibandingkan dengan Bunda Wenda dan Gio. Kalau misalkan aku banyak yang komen kalau bilang gini tentang diriku juga, tentang aku kayak kok Onyo nggak sama Bunda Natalannya, kok Onyo nggak Natalan sama Bunda di rumah gitu. Kalau menurutku ini diriku sendiri, mungkin kalau misalkan kakak-kakak dengar atau nonton aku lagi wawancara, aku cuma mau bilang bahwa aku hanya mau Natalan sama ayahku. Apa tanggapan Onyo melihat Thalia dan Tania lebih dekat dengan Gio? Benarkah Onyo merasa tak dianggap oleh Gio? Kalau aku sendiri, karena ya kalau adikku happy, ya nggak apa-apa. Aku pun melihat bundaku happy juga, aku happy aja. Aku jarang di rumah sih, gitu. Aku ada kerjaan juga, terus juga aku juga ada kuliah, aku juga ada main sama teman-teman gitu. Karena kan aku di rumah, setiap aku datang ke rumah ya bunda live gitu. Ya kalau untuk kakak tadi tanya kedekatannya gimana, mungkin karena emang gak ngobrol terlalu banyak aja gitu. Jadi karena kan emang pas aku datang ya mereka lagi kerja gitu. Pas aku datang Angga Gio sama Bunda ya lagi kerja juga. Amanda Manopo dan Fajar Satboy makin hari makin klop, kompak, dan koplak aja. Gak cuma di depan layar kaca dan saat konten bareng saja di media sosial, ketika Fajar tiba-tiba ngeblank dan out fokus saat ditanya awak media soal soundtrack, Manda pun tanpa ragu memarahi Fajar di depan kamera wartawan. Kamu isi soundtrack nggak? Oh, soundtrack enggak. Ada truknya, Pak Ardi sendiri ada. Lagu. Memang kesabaran saya memang setipis tisu sih. Jadi gak usah membangun chemistry lagi karena memang
emang aslinya aja emang begitu sebenarnya aku sama dia. Jadi Rasanya senang banget ya dia maksudnya. seneng malah kalau dia melin. Apa ngomelin itu kan tanda rasa kayak apa ya? Menurut aku rasa sayang gitu, ngasih perhatian gitu. Iya. Karena kalau orang berulah nggak ditegur itu kayak kayak bodo Cuek. amat. Iya cuek. Kak Amanda baik banget ngajarin aku. Boleh jadi marahnya Manda pada Fajar memang pertanda sayang. Tapi tidak takutkah Manda kandungannya akan bermasalah gegara sering marah-marah sama Fajar dan calon anak pertamanya dan Kenny Austin nanti pas lahir mirip Fajar sad boy? Enggak, itu biasa aja, emang suka yang mini-mini aja. Doain aja lancar semuanya. Awas.